Perkenalkan, nama saya Imade Bimantara, NPM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja, karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Proses ini dimulai dari ketika organisasi itu mencari calon tenaga yang dibutuhkan melalui berbagai cara, sampai dengan penyerahan aplikasi lamaran oleh pelamar kepada organisasi tersebut. Hasil dari proses ini adalah sejumlah berkas lamaran dari para pencari kerja dan selanjutnya diajukan untuk diseleksi. Proses ini sangat penting dalam suatu organisasi karena mereka inilah yang akan menentukan kualitas suatu organisasi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang ketiga, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang keempat, flexibility. Yang kelima, pertimbangan-pertimbangan hukum. Baik, saya akan lanjutkan menjelaskan yang ketiga, tujuan rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau suatu organisasi memerlukan tenaga kerja yang membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah penerima pelamar banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan yang berbagi sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan yang kualitasnya tertinggi dari yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sujana, MPM 495. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, proses rekrutmen. Proses rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu penentuan dasar penarikan karyawan dan penentuan sumber-sumber penarikan. Yang pertama, penentuan dasar penarikan karyawan. Dasar penarikan karyawan harus berpedoman kepada spesifikasi pekerja yang telah ditentukan. Spesifikasi pekerja harus diuraikan secara rinci dan jelas agar pelamar mengetahui syarat-syarat apa yang diperlukan oleh perusahaan. Dan yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Pada umumnya, sumber tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber dari dalam perusahaan atau sumber internal. Maksudnya, bahwa tenaga kerja yang ditarik untuk menduduki pekerjaan atau jabatan yang lowongan diabaikan dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan baik yang bersifat vertikal, promosi atau demosi maupun bersifat horizontal. Yang kedua, sumber dari luar perusahaan atau sumber eksternal. Beberapa sumber yang dapat diambil untuk mengisi lowongan kerja di luar perusahaan adalah pelamar langsung, lamaran tertulis lewat pos, referensi dari karyawan, rekan perusahaan yang bersangkutan, iklan pemerintah, perusahaan penetapan tenaga kerja, karyawan yang masih bekerja dalam perusahaan lain, lembaga pendidikan dan organisasi profesi, dan masih banyak lagi calon karyawan yang melamar ke perusahaan kadang kala tidak mengetahui adanya lowongan, namun secara kebetulan kualifikasi yang dituntut oleh organisasi untuk mengisi lowongan yang tersedia dapat dipenuhi. Selain sumber internal dan eksternal, ada pula yang pertama, informasi dari karyawan perusahaan yang bersangkutan yang disampaikan kepada orang lain di luar perusahaan. Yang kedua, pemasangan iklan untuk menarik karyawan baru merupakan jalur rekrutmen yang banyak digunakan.
Yang ketiga, dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan, perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai pelengkap dari intensi pemerintah yang menguasai untuk mengurusi masalah tenaga kerja dapat menentu perusahaan mencapai tenaga kerja. Karyawan yang masih bekerja di perusahaan lain merupakan sumber eksternal bagi perusahaan. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan dan organisasi profesi merupakan sumber utama rekrutmen tenaga kerja baru, sebab dari sini dapat diperoleh tenaga kerja muda yang mempunyai kualifikasi tertentu. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Martakari, NPM 333. Di sini saya akan membahas tentang kendala-kendala dalam rekrutmen. Yang pertama ada faktor-faktor organisasi. Dapat dipastikan bahwa berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi dimaksudkan agar organisasi yang bersangkutan semakin mampu mencapai sasarannya. Yang terpenting ialah bahwa mungkin saja berbagai kebijaksanaan tersebut membatasi ruang gerak para pencari kerja baru. Yang kedua ada kebiasaan pencari tenaga kerja. Pada satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia, biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya adalah melakukan rekrutmen. Mereka adalah tenaga spesialis yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Sebagai tenaga spesialis atau para pencari kerja, mereka diharapkan untuk mampu bertindak dan berpikir rasional. Kebiasaan para pencari kerja ini ada segi positif dan negatifnya. Selanjutnya ada faktor-faktor eksternal. Dalam mengelola organisasi, faktor eksternal atau lingkungan harus terus mendapat perhatian. Hal itu pun berlaku juga dalam hal merekrut tenaga kerja baru. Beberapa contohnya, yaitu yang pertama tingkat pengangguran, kedua kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, 3 langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, 4 proyeksi angkatan kerja pada umumnya, 5 peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, 6 praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain, dan yang ketujuh tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi program rekrutmen. Program perekrutan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program efektif, baik dari segi waktu maupun uang yang dikeluarkan. Hal umum yang perlu dievaluasi adalah 1. Jumlah pelamar, 2. Kualitas pelamar, 3. Biaya per pelamar, dan yang terakhir waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong.